ada beberapa dokumen pendukung untuk DPRD yang diberhentikan. Pertama, ketika memang yang bersangkutan itu meninggal dunia, tentu harus ada dilengkapi dengan surat keterangan, baik itu surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah atau lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang berkenaan dengan menentukan status orang ini sudah meninggal atau tidak, ataupun lebih baiknya ada akta kematian. Ini sudah clear lah, sudah akta kematian ini biasanya dikeluarkan dari Capil. Ketika memang ada akta kematiannya, ini dilampirkan. Inilah yang membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi menjadi anggota DPRD. Proses PAW-nya bisa kita lakukan proses pergantian dengan atas dasar yang bersangkutan surat keterangan yang diberikan dilampirkan kepada KPU. Kemudian yang kedua, surat pengajuan pengunduran diri. Saya bilang tadi itu surat pengunduran diri ya, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup. Misalnya dia mengundurkan diri sebagai anggota partai politik. Nah, ini dengan surat pengunduran diri ini sudah cukup, KPU sudah bisa memproses. Tapi memang surat pengunduran diri ini menekankan bahwa dia itu memang benar-benar mengundurkan diri sebagai anggota partai politik. Nah, kemudian karena kan syarat menjadi anggota DPRD itu tentu dia adalah anggota partai politik. Ketika dia masih terikat dengan partai politik, dianggap ketika memang tidak ada laporan dan sebagainya, tentu yang bersangkutan masih terikat dirinya itu sebagai anggota partai politik. Ketika dia mengundurkan diri daripada anggota partai politik, tentu hak-hak dia sebagai calon pengganti PAW ataupun anggota DPRD dia gugur secara serta-merta, yang menjadikan alasan partai politik mengajukan untuk PAW kepada kepada DPRD, kemudian itu dilampirkan kepada KPU untuk bisa diproses. Kemudian surat pengajuan pengunduran diri dapat dilengkapi dengan materai yang terus dapat dilengkapi. Kalau dia misalnya mengundurkan diri, kalaupun ada SK pemberhentiannya itu lebih bagus. Ketika dia mengundurkan diri untuk kebutuhan pilkada atau sebagainya, tentu ada SK, nanti SK pengangkatan dia sebagai calon kepala daerah, baik itu dia atau dia mengundurkan diri karena dia diterima sebagai PNS. Dasar SK-nya ini bisa dijadikan dasar dia untuk untuk tidak lagi menjadi anggota partai politik. Tentu untuk jadi masuk PNS, untuk TNI Polri atau pemerintahan di bidang pemerintahan yang lain, kalau tidak salah saya, syarat tidak terlibat sebagai anggota partai politik itu tentu ada. Surat pengunduran diri itu tentu yang memang juga menjadi dasar seseorang itu sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian ketika memang ada permasalahan terhadap calon atau anggota dewan yang dianggap bermasalah, diberhentikan oleh partai atau dia calon pengganti itu bermasalah, tentu ada salinan-salinan keputusan pengadilan yang sifatnya sudah inkrah, yang ini bisa kita jadikan bahan untuk memproses PAW kita dengan langkah berikutnya. Kemudian surat keterangan yang dibuat atau ditandatangani oleh yang berwenang menyatakan anggota DPRD yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, ini tentu menjadi syarat juga bagaimana kita bisa memproses. Nah, yang menjadi kendala kadang-kadang pada poin 6 ini. Pada poin 6 ini terjadi dikeluarkanlah surat keputusan pemberhentian oleh partai politik. Baik itu calon anggota dewan yang sudah menjabat menjadi anggota dewan ataupun surat pemberhentian terhadap calon PAW. Nah, tentu ini kadang-kadang terjadi di beberapa daerah. Ada anggota DPRD itu diberhentikan, maka proses PAW-nya harus dilengkapi dengan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh partai politik yang dilampirkan dari surat dewan. Ini sebagai dasar kita untuk memproses bahwa anggota DPRD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat karena diberhentikan oleh partai. Ketika memang ini di dalam PKPU 6 2017 dengan 19 ini
ada dua kategori yang ada dua bab. Dua bab itu adalah bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu adalah mengatur tentang mekanisme anggota DPRD yang sudah menjabat menjadi anggota DPRD ketika meninggal, diberhentikan, mengundurkan diri. Bab 3 itu adalah mekanisme yang mengatur tentang calon anggota DPRD pengganti. Nah, ini khusus buat kawan-kawan di kabupaten kota harus memahami bab ini, mekanisme pasal mana yang harus mengatur tentang PAW anggota DPRD yang sudah duduk, pasal mana yang mengatur mekanisme calon anggota DPRD yang akan duduk menjadi anggota DPRD. Nah, ada di beberapa kasus ada anggota DPRD-nya itu diberhentikan. Nah, mekanisme 6 ini maka DPRD menyampaikan surat kepada KPU ini dilampirkan dengan surat pemberhentian. Tetapi ketika memang pada pasal ini, pasal 8, ada upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD yang diberhentikan, tentu apakah KPU tidak melakukan proses PAW? Tidak. KPU tetap melakukan proses PAW terhadap usulan surat yang disampaikan oleh Ketua DPRD kepada KPU, meskipun dia ada upaya hukum. Maka di dalam surat KPU itu tetap menyampaikan nama pengganti si yang diberhentikan itu, tapi dengan catatan akan memberikan informasi kepada lembaga DPRD bahwa KPU tetap menyampaikan nama pengganti, tetapi masih ada upaya hukum yang dilakukan terhadap yang dilakukan oleh anggota Dewan DPRD itu, DPRD yang diberhentikan itu. Bukan berarti KPU melemparkan bola panas kepada Sekretariat Dewan, karena ini aturan yang mengatur bahwa ada upaya hukum, KPU tetap menyampaikan nama kepada kepada DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ada kewajiban KPU yang untuk memproses surat PAW itu dengan 5 hari kerja. Kawan-kawan harus memahami, bukan 5 hari kalender ya. Kalau kawan-kawan terima hari Jumat, hitungannya kalau hari Jumat itu masuk, maka hari Jumat dihitung. Sabtu Minggu itu tidak dihitung, kemudian dihitung hari Senin, Selasa, Rabu. Maka 5 hari kerja ketika surat Ketua DPRD masuk ke KPU, hitungannya 5 hari kerja, hari terakhir itu 5 hari Rabu. Ini tidak ada tawar-menawar lagi. Kawan-kawan KPU Kabupaten Kota pada hari terakhir itu harus sudah menyerahkan surat proses PAW kepada anggota Dewan.